Oke teman-teman, balik lagi di vlog pribadi gua. Oh iya, nggak bosen-bosen gua juga punya vlog dengan tim tersendiri di Leuweung Satwa ya. Nanti untuk Instagram dan YouTube channelnya sama gua akan disimpan di layar sini. Oh iya, ini buatnya kebetulan karena kemarin ada yang sempet nge-DM nanya di Instagram Leuweung Satwa ya. Kenapa nak? Anak gua. Siapa tuh? Kemarin ada yang sempet nge-DM di Instagram Leuweung Satwa tentang indukan ikan cupang. Dia nanya, bang kok jantannya ikan cupang gua itu makan telur dan kadang makan anaknya juga. Kalau udah jadi sudah 2 kali kejadian, apa aja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, kita bahas bareng-bareng di sini ya. Gue bukan ngajarin, ini cuma pengalaman aja, karena gue pun dulu sempet kayak begitu teman-teman, karena ketidaktahuan. Dan setelah cari-cari info, setelah kolaps bareng sama peternak-peternak dan penjual-penjual cupang, akhirnya gue bisa nyimpulin beberapa hal yang mengakibatkan si jantan ini bisa makan telurnya dan anaknya, teman-teman. Yang pertama itu si jantan cenderung stres ya. Jadi kenapa cenderung stres? Karena kita kebanyakan nyimpen ikan cupang kalau lagi ngawinin ya di tempat asal aja gitu, dekat pintu, di luar rumah yang notabene cukup bising teman-teman, dan akhirnya ya menyebabkan dia stres gitu kan. Maka dari itu, kalau mungkin di peternak-peternak yang senior, tempat untuk mereka breeding atau mengawinkan itu biasanya jauh dari tempat keramaian, dari warga, jauhlah dari interaksi-interaksi yang kira-kira akan membuat mereka stres. Makanya mereka rata-rata anakannya bagus-bagus, banyak-banyak, dan cepat-cepat besarnya. Itu karena yang mereka hindari adalah faktor stres itu. Faktor stres bukan hanya dari bising saja, bisa juga faktor stres ini ditimbulkan dari rasa penasaran kita sendiri. Jadi seringnya kita ngeliatin si ikan cupang dari mulai dikawinin sampai dia udah ada telurnya, itu terlalu sering kita lihat dan terlalu lama kita lihat, terlalu lama juga kita buka-buka si tempat breedingannya itu ya teman-teman. Itu juga menjadi salah satu faktor penyebab si ikan cupang ini akan stres, dan ujung-ujungnya indukannya bakal makanin telur atau anakan-anakannya teman-teman. Jadi kuncinya adalah sabar aja. Kalaupun mau ngelihat ya udah lihat aja di YouTube. Di YouTube pribadi gua ada, di YouTube Leuweung Satwa juga ada. Jangan skip iklannya. Dan faktor yang kedua adalah karena seringnya si ikan ini puasa teman-teman. Nah ini jadi notice juga ya buat teman-teman yang memang pengen miara binatang, apapun harus punya tanggung jawab besar juga. Kenapa? Karena mereka makhluk hidup. Seringnya mereka puasa ya mungkin karena teman-teman belum siap untuk miara sesuatu kemudian dipaksakan. Itu jangan. Karena apa? Kalau misalnya si ikan cupang itu sendiri dikasih makannya 2 hari sekali, 3 hari sekali, nanti ketika kawin kan mereka tenaga kekuras. Jadi karena mereka seringnya puasa, ya ujung-ujungnya mereka nanti akan terbiasa buat makan anakan dan telur-telur yang notabene masih anakan mereka juga teman-teman. Itu faktor yang harus dihindari ya. Yang kedua, jadi kalau bisa seminimal mungkin sehari 2 kali kasih makan ya. Kalau nggak ada waktu-waktu amat karena lu semua kerja ya, setiap mau berangkat kerja kasih makan dulu lah gitu kan, biar tidak terlalu banyak puasa mereka.
Faktor yang selanjutnya kenapa si jantan bisa makanin telur dan burayakan anakan itu adalah karena dia belum siap dan belum cukup umur. Nah, kenapa gua bilang dia belum siap dan belum cukup umur? Teman-teman bisa bayangkan anak-anak SMP kawin, punya anak. Ini di zaman sekarang ya, jangan disamain sama tahun 60, tahun 70, karena memang beda makanan mereka. Dan didikannya juga beda, didikan orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang ya. Sama ikan cupang juga. Jadi karena indukannya belum siap umur, mereka belum mampu buat ngejaga anakan-anakan yang mereka hasilkan, teman-teman. Jadi faktor umur ini salah satu yang harus teman-teman jadikan acuan ya. Kalau untuk di gua sendiri, di Leuweung Satwa sendiri, minimal ketika gua ingin mengawinkan ikan cupang itu 5 bulan ke atas, atau biasanya gua lebihin bisa sampai 7 bulanan, teman-teman. Karena kalaupun lu buru-buru ngawinin dia di umur 4 bulan, jadi telurnya cuma sedikit dan kualitas burayaknya juga kurang bagus ketimbang di umuran 6 atau 7 bulan. Itu yang pertama, telur mereka sudah banyak. Yang kedua, karena indukannya memang sudah siap, jadi mereka ngejagain burayakannya sampai umur minimal 2 minggu atau 1 bulan pun mereka lebih aware lah istilahnya kan. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui juga faktor-faktor kayak umur dan segala macem, dan si betinanya juga kalau bisa jangan seumur, teman-teman. Jadi kalau misalnya jantannya umur 7 bulan, carilah betinanya yang umur di bawahnya 6 bulan misalkan, biar beda 1 bulan. Karena kenapa? Ikan cupang itu kawinnya dengan cara dia melipat ya. Kalau memang misalkan size si betina lebih besar dari size si jantan, itu tidak akan terjadi perkawinan. Karena kenapa? Si jantan tidak berhasil melipat badannya betina, teman-teman. Kemudian faktor selanjutnya adalah seringnya kita naonnya ngarana ngobok-ngobok, ngacak-ngacak airnya, teman-teman. Ya ujung-ujungnya faktor stres juga sih, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mulai mengawinkan, udah lepasin aja sampai si anakannya atau si burayakannya ini kelihatan sama teman-teman. Cukup kasih makan. Ketika dibuka si tempat breedingannya ini, teman-teman cukup kasih makan. Habis kasih makan, tutup kembali. Jadi ditutup atasnya ya, teman-teman. Kalau misalnya pakai bak ya tutup pakai papan atau apa, alas apa atasnya. Jadi ketika mau ngasih makan, teman-teman langsung buka, kasih makan, kemudian tutup lagi. Nah itu mungkin pengalaman ya gue bilangnya, karena gue sendiri nggak belajar dari buku kalau tentang pemeliharaan cara beternak hewan-hewan eksotik ini, entah itu mau ikan, entah itu mau kura-kura, teman-teman. Dan dijaga pH airnya, karena teman-teman ketika kita mulai dari awal mengawinkan, gua biasanya sampai umur 1 bulan si air ini tidak akan gua ganti. Karena kenapa? Yang pertama gua takut si indukannya stres, kemudian nantinya malah anakannya yang dimakanin. Yang kedua, faktor ketahanan tubuh si burayakannya sendiri, teman-teman. Burayak itu udah mulai cukup kuat di umur 2 bulan ke atas. Jadi pertama kali gua ganti air untuk burayak itu di umur 1 bulan. Oke, mungkin cukup vlog gua kali ini. Jangan lupa subscribe juga yang belum, dan jangan cuma mampir di channel ini, karena gue punya channel yang lebih besar, yaitu di Leuweung Satwa. Di sana channelnya lebih high, lebih bagus lah untuk editing segala macamnya. Karena ini vlog pribadi aja buat gue juga sama nyimpen ilmu, karena kalau diingat-ingat nggak buru-buru disimpan di video, gue juga takut lupa dan
kebanyakan dari kita itu lebih baik mendengar, lebih baik menonton daripada membaca. Oke, cukup sekian dan bye.